sebelum mulai pelajaran, silakan kalian lihat bahwa kanan kirinya ada sampahnya. Sudah siap dimulai ya? Sudah. Jadi saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik Pak. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Siapa yang tidak masuk? Dia kelar. Bagi anak-anak, pada semester sebelumnya kita telah mempelajari tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Salah satunya adalah ikhlas. Ikhlas itu terbagi menjadi tiga. Dalam melakukan yang pertama dalam melakukan ibadah yang mengharapkan adanya feedback ataupun umpan balik yang berkaitan dengan duniawi. Contohnya ketika kita beribadah kita mengharapkan kita mendapat mobil misalnya, itu termasuk ke dalam ikhlas beribadah yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas yang kedua yaitu ketika kita beribadah kita meniatkan untuk mendapatkan surga. Jadi kita beribadah itu niatnya untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, kita niat beribadah itu murni untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi yang ketiga ini adalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Hari ini kita akan mempelajari tentang adab menggunakan media sosial. Adab itu sikap atau penampilan kita yang mencerminkan akhlak mulia kita dalam berkomunikasi kepada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang tidak menyakiti orang lain, menghargai dan menghormati orang lain. Apa pengertian adab? Kamu Mas, apa pengertian adab? Mas, apa pengertian adab? Adab atau perilaku kita yang bagus. Yang belakang. Mengapa adab itu penting dalam kehidupan kita? Oke, ya Pak. Apa satu contoh adab menggunakan media sosial? Oke, bagus. Tujuan pembelajaran kita pertemuan ini yang pertama adalah agar kalian dapat menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua dapat menjelaskan dalil nakli tentang adab menggunakan media sosial. Yang ketiga menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat menggunakan postingan dan komentar yang positif di media sosial. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Media sosial ini membuat kita dapat menjangkau seluruh yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Kita dapat memperoleh informasi dari luar negeri itu bahkan secepat kilat. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, kita tidak terlepas dari menggunakan handphone. Benar nggak? Kecuali sekolah anak dibutuhkan. Handphone itu memiliki dampaknya, ada dampak negatif dan dampak positif. Kamu, siapa namanya? Siapa? Apa dampak negatif dari media sosial? Mengujarkan kebencian. Apa dampak positif menggunakan media sosial? Dari materi yang disampaikan ada yang ingin ditanyakan? Menggunakan media sosial adalah memilih teman yang jadi kita harus memilih teman yang baik dalam bermedia sosial. Teman itu sangat mempengaruhi kita. Diibaratkan dalam hadis Rasulullah itu orang yang dekat dengan penjual minyak wangi maka ia akan berbau wangi. Tapi ketika dia berdekatan dengan orang yang pandai isi maka
Iya kan bau besi. Itu diibaratkan seperti itu. Jadi sangat penting dalam memilih teman. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu. Ingat ya? 1, 2, 3, 4. Dengerin dulu. Ini ada berita nih ya. Istri tusuk suami usai lihat fotonya dengan wanita lain di IG. Ya, Di Instagram ternyata perempuan dirinya sendiri. Terus apa ini? istrinya waktu ketemu Istrinya suaminya. waktu ketemu suami di akhirat. Anu man. Jadi pesannya apa? Nggak boleh salah sangka. Ya. Dari kebenarannya. Benar, bagus. Ini paling istrinya nih ya lagi ngantuk apa-apa. Lagi ngantuk. Ini adalah salah satu contoh orang yang tidak menerapkan adab dalam bermedia sosial. Karena salah satu adabnya adalah harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Harusnya kan dia tanya dulu ke suaminya, ini fotonya siapa? Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini sampai mengarah kepada hal-hal yang negatif, bahkan sampai ke pembunuhan. Oke, cukup. Oke. Karena itulah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jelas. Kemudian apa pengertian adab menggunakan media sosial? Terus daftar atlet, habis itu kita baik. Rapi, Pak. Ya. Pengertian adab menggunakan media. Kalau sih kalau kita ini. Baik, kamu nih, jadi mau jawab Pak? Pengertian adab katanya. Kamu nih? Ada. Dalam media sosial ada dalam media sosial itu adalah sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam media sosial. Oke, bagus. Benar. Kemudian, apakah satu contoh adab menggunakan media sosial? Bagus. Dek, yang dipilih aja Pak. Apa satu hikmah dalam menerapkan adab dalam media sosial? Kamu Dek. Hikmah dalam media sosial. Dek. Kamu Dek. Bagus. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dalam menggunakan media sosial kita harus menggunakan adab. Adab dalam menggunakan media sosial adalah sikap atau perilaku kita yang mencerminkan akhlak terpuji kita dalam bermain media sosial. Kalau bermain media sosial itu yang mengarah kepada hal yang negatif, berarti akhlak kita buruk. Tapi kalau kita menggunakan media sosial dalam hal yang bermanfaat, berarti akhlak kita baik. Ada dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah menggunakan kalimat yang tidak menghina, tidak mengandung ujaran kebencian, tidak mengarah kepada kekerasan. Kemudian juga dalam memposting ataupun mengaku sesuatu itu tidak ada manipulasi ataupun kebohongan di dalamnya yang nantinya dapat merugikan orang lain. Setuju dengan pendapat Bapak? Setuju. Bagaimana media sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Media sosial memberikan berbagai dampak, baik itu dampak negatif dan dampak positif. Kita harus bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita hanyut ataupun dikendalikan oleh media sosial. Jangan sampai kita kehilangan banyak waktu karena media sosial. Ada banyak hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan selain bermain media sosial. Untuk tugasnya minggu depan nanti dikumpul buka halaman 252 yang ganda dan esai. Silakan kalian kerjakan minggu depan kita kumpulkan.
Minggu depan insya Allah kita akan mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Cukup itu pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafal Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.